halaman 94, keutamaan merapatkan saf dalam sholat berjamaah dan juga ancaman daripada mendongakkan pandangan mata ke langit di kala sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala syekhul musannif rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid daraini amin. Radhiyallahu ankum. Qala radhiyallahu an. 4 hadis kita baca dalam bab keutamaan mengisi saf yang terdepan, keutamaan meluruskan dan merapatkan saf, juga ancaman jangan menolehkan pandangan mata ke atas di kala sholat. Ancamannya apa? Itu matanya nanti tidak berbalik, ya juling terus begini. Nah, ini bagian daripada adab di dalam sholat supaya khusyuk, tunduk ke tempat sujud. Jadi bola mata jangan sampai kelayapan, kelalang keliling sampai menoleh ke atas-atas. Hadis yang pertama, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairu sufufir rijali awwaluha, sebaik-baik saf-safnya laki-laki yang paling depan, yang paling awal tuh saf pertama. Dibilang sebaik-baik artinya yang paling banyak ganjaran pahalanya, yaitu mengisi saf yang terdepan laki-laki. Makanya ada kaedah fikih yaitu la isara fil ibadah, enggak ada ngalah jurusan ibadah. Tafadhol, ente saf depan, ane belakang. Itu enggak tempatnya ngalah. Ayo rebut saf yang terdepan. Ini malah dibalik, ngisi saf ngalah, giliran bagian berkat ngalah nggak? La itsara fil ibadah, nggak ada ngalah. Kalau jurusan ibadah fastabiqul khairat, ayo berlomba-lomba. Khairu sufufir rijali awwaluha, sebaik-baik saf-safnya laki-laki yang paling awal, yaitu saf terdepan. Dibilang sebaik-baik, paling banyak ganjaran pahalanya. Ini hari Jumat, pengurus udah umumin, jamaah silahkan mengisi saf terdepan. Dia nengok lagi ke belakang, ayo maju, dirinya kagak maju. Ada yang begitu? Jangan dikata banyak, ada. Wa syarruha akhiruha,
Kalau diartikan tekstual, seburuk-buruk saf laki-laki yang paling belakang. Maksudnya apa? Aqalluha thawaban, yang paling sedikit pahalanya yang safnya paling belakang. Yang paling banyak pahalanya yang paling depan. Jelas tuh ya. Nah, sekarang realitanya nih, kita kepengen ngambil hadis ini hari Jumatkah, sholat biasakah, ambil saf terdepan. Kalau memungkinkan ada, rebut saf terdepan. Tapi khususnya kalau hari Jumat, ngukur diri kita tergolong orang yang ngerti fikih apa kagak. Nih jejeran di belakang imam mesti orang-orang yang tergolong mengerti. Sewaktu-waktu khotib batal, dia siap menggantikan. Jangan cuma menang sorban doang gede, khotib batal dia bingung gantiin. Kalau kita ngukur, oh saya kurang begitu paham, ambil saf depan, kan bisa nyamping sayap kiri, sayap kanan. Yang beberapa orang di belakang imam yang mengerti itu memang tempatnya di situ. Ini malah terbalik, yang ngerti adanya di pojok. Yang kagak paham PD-nya 100, maju. Nggak mantesin lagi. Pakai kaos, pakai rombe-rombe, belakangnya Mick Jagger. Memang sah nutup aurat, cuma mantesin gitu. Kira-kira pantas nggak? Lah kalau imam batal dia gantiin, makmum yang di belakang gimana? Wah badalnya Mick Jagger nih. Hadirin perhatikan nih, ada masjid persis dekat pasar Cisarua, pinggir jalan ya. Itu saya kebetulan pernah sholat Jumat di situ. Saya perhatikan itu 2 saf pertama itu orang-orang setempat pakainya gamis putih semua. Santri-santrinya nongkrong di situ. Itu artinya edukasi kepada jamaah yang lain. Hari Jumat afdolnya pakai pakaian putih. Kalau bisa memungkinkan pakai gamis. Dan juga ini hari Jumat, hari istimewa, Id pekanan. Hari Jumat jangan dikasih tuh yang nggak bisa mantesin pakaiannya maju persis di belakang imam. Ya Allah ya Rabbi. Wa khairu sufufin nisa, sebaik-baik saf-safnya wanita akhiruha, yang paling belakangnya. Artinya yang paling banyak pahala saf wanita itu saf yang paling belakang. Ini kalau bicara sholat berjamaah, ada laki-laki, ada perempuan. Saf perempuan yang paling banyak pahalanya yang paling belakang. Kenapa? Makin jauh dari laki-laki makin aman daripada fitnah. Wa syarruha, yang paling sedikit pahala mengisi saf wanita itu awwaluha, yang paling depannya. Kenapa? Lebih mendekati dengan saf laki-laki. Adapun berjamaahnya internal turu-turu perempuan tetap berlaku tadi, yang terbaik saf yang paling depan, yang paling sedikit pahalanya yang paling belakang. Itu kalau sama-sama imamnya perempuan, makmumnya sama seperti laki-laki.
Di sini diterangkan wa hadza fi haqqin nisa'i idza kunna ma'ar rijal amma lau tamayyazna faqar rijali. Adapun seandainya mereka tamayyazna berpisah dari laki-laki, ya khusus perempuan, imamnya perempuan, makmumnya perempuan, itu berlaku seperti laki-laki, sebaik-baik saf yang terdepan. Selesai. Hadis riwayat Muslim, Abu Dawud, An-Nasai dan Ibnu Majah. Berikutnya hadis yang kedua, wa an Anasin radhiyallahu anhu, dari Anas radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya ia bersabda, russu sufufakum. Apa russu? Di bawah ditafsirkan ij'aluha mu'tadilatan, jadikan saf-saf kamu tegak, lurus, mutasawiyatan, rata, nggak kayak ular kadut ya, zigzag begitu, lurus. Russu sufufakum muttasilan ba'duha bi ba'din, bersambung sebagian dengan sebagian, artinya rapat. Russu lurus dan rapatkan, turussu. Wa qaribu bainaha, mendekatlah kamu di antara saf-saf itu, mendekat gini. Kadang-kadang orang sholat berhitung sejadah, sejadahnya kagak boleh dipijak. Akhirnya apa? Yang ini berhitung sama sejadahnya, yang satu lagi berhitung sama sejadahnya, jadi longgar nggak tuh? Ada satu sinetron memberikan contoh sholat berjamaah, entah produsernya nggak ngerti fikih. Kan ada model karpet dulu yang gambarnya sejadah tuh, ada kan? Ketahuan begini polos, ini karpet gambar sejadah. Orang awam nggak ngerti, dia ngisi persis, ngisi sejadahnya berjamaah. Pada bolong nggak tuh? Orang awam nonton itu sinetron, oh itulah cara mengisi saf yang ideal. Padahal itu menyesatkan itu. Nabi suruhnya russu, lurus dan rapatkan saf. Nabi suruhnya rapat ya. Nabi suruhnya rapat. Nabi kagak suruh nginjek kelingking kaki orang. Nggak ada tuh di hadis tuh. Ada yang memahami hadis suruh rapat, kelingking kaki kita dipijak, mana cantengan lagi. Ada yang begitu. Lah kita ngilu-ngilu, nyingkir, dikejar lagi sama dia. Nah kalau yang sholat mantan preman baru tobat dipijak begitu, kelar sholat jadi berkelahi. Lihat, Nabi perintah lurus dan rapatkan. Kagak ada lurus rapatkan, saking rapatnya injek kelingking kaki orang, kagak ada tuh. La dororo wala diror, nggak boleh nyakitin orang. Wahadhu bil a'naq, sejajarkan leher biar sama. Fawalladzi nafsi biyadih, demi Allah yang jiwaku dalam genggaman kekuasaannya, inilah arasyayatina, sesungguhnya aku melihat itu setan-setan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kasyaf mata batinnya, ngelihat itu setan-setan. Kalau kita
Makom kita mah makom rendahan, bukan kasyaf. Kasap kali ya. Tahu kasap bahasa Betawi? Kalau kaki busikan apa namanya? Kasap, kasar. Sesungguhnya aku melihat setan-setan itu tadkhulu, masuk, menyelusup, min khilalis saffi, dari celah-celah saf, ka'annaha al-hadzaf, sepertinya itu setan sebesar al-hadzaf, anak kambing yang hitam, itu namanya al-hadzaf. Digambarin begitu. Kalau bicara anak kambing kecil apa gede? Kecil. Berarti celah sedikit pun masuk nggak tuh? Masuk. Jadi Nabi melihat kalau safnya kurang rapat, begitulah setan sebesar anak kambing nyelusup. Ngapain nyelusup? Bikin was-was orang. Pokoknya dari satu saf ke saf berikutnya dia bikin was-was orang, pikiran yang lantur kemana-mana. Makanya cegah, pencegahan dini, jangan sampai memberi peluang itu setan sebesar anak kambing nyelusup. Kita lurus dan rapatkan. Nggak apa-apa kita bawa sejadah dari rumah, tapi kalau udah bicara berdiri, rapetin saf. Judes amat sejadahnya, kagak boleh dipijak. Udah, kalau perlu mana ajak, sini Pak, ayo merapat. Dia sungkan, maaf nanti saya nginjek sejadah sampean. Nggak apa-apa, sini rapat. Kita muslim sama-sama bersaudara. Hadis riwayat Abi Dawud dengan isnad atas syarat Muslim. Maksudnya guru-guru dari Abi Dawud yang dia dapetin itu riwayat hadis adalah guru-guru yang didapetin oleh Imam Muslim. Maka dibilang ala syarti Muslim. Wan Nasaiyu, begitu juga diriwayatkan oleh An-Nasai, Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban dalam sahih mereka berdua. Sahih Ibnu Khuzaimah, sahih Ibnu Hibban. Yang ketiga, ini ancaman nih, salah satu, mau rapetin saf atau Allah mau bikin hati kita saling bertentangan. Nggak main-main. Kalian mau nggak rapetin saf atau Allah akan mempertentangkan di antara hati kalian? Mari kita lihat. Wa anin Nu'man ibni Bashirin radhiyallahu anhuma qala, dari Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma dia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tusawwunna sufufakum, sungguh kalian betul-betul mau merapat dan luruskan saf kalian enggak? Aw la yukhalifannallahu baina wujuhikum, atau Allah pertentangkan di antara wajah-wajah kalian. Kalau lain riwayat baina qulubikum. Ya. Di sini dikatakan la tuqimannaha mutasawiyatan. Kalian mau enggak luruskan itu saf? Aw la yuqi'annallahul mukhalafata baina wujuhikum, atau Allah akan jatuhkan pertentangan di antara wajah-wajahmu. Kalau di ngerapetin saf udah pada kagak mau, pantes aja mukanya pada pelengos-pelengosan aja, nggak mau bertegur sapa. Ada satu tempat kelar sholat habis zikir kan sallallahu ala Muhammad, ada tuh mulutnya cakep ngucap sallallahu ala Muhammad, tangan berjabat tangan dengan sesama jamaah. Ekor mata saya ngelirik, bisa tuh ada orang sallallahu alaihi wasallam dilengkapin sallallahu ala Muhammad.
Rupanya musuh bebuyutannya. Ya Allah, mulut ngucap selawat, hati masih begini aja. Ada begitu? Saya nggak boleh sebut nama kampungnya, cuma saya senyum sendiri. Ya Allah, udah sholatnya berjamaah tujuannya ta'aluf, toh hati biar pada lunak, masih. Makanya cegah peluang bertentangan itu dengan cara apa? Yuk sholat berjamaah. Kemudian apa? Sholat berjamaahnya rapat dan luruskan saf. Ini simbol kebersatuan umat. Disuruh umat Islam ini bersatu. Tuh falsafah dalam sholat berjamaah. Disuruh bersatu dengan komando satu imam. Begitu. Dan imamnya juga harus suci. Seperti halnya makmum pengen sholat harus suci dari 2 hadas, dari najis. Seorang imam mesti suci, perilakunya juga mesti baik. Lah kalau imam seumpama sholat subuh 2 rakaat, udah 2 rakaat, rakaat kedua seumpama kentut, bisa nggak kita makmuman sama dia? Bisa nggak? Ya kagak bisa. Ini udah kentut masih pengen nambah 3 rakaat sholat subuh. Paham nggak? Iya, nggak tahu diri aja tuh imam. Udah kentut masih kepengen nambah 3 rakaat. Kalau imam yang fair, saya udah kentut, udah nggak bisa membawa makmum, mundur nggak? Mundur. Kenapa mundur tuh imam? Karena udah batal, udah kentut. Mana bau lagi kentutnya. Ya ente kagak paham, pikirin aja udah. Selanjutnya, wadzalika biikhtilafil qulub. Kalau mukanya udah pelengas-pelengos, itu juga dengan sebab bertentangan hatinya, satu sama lain bertentangan. Wa itsaratil adawati wal baghdha, membangkitkan permusuhan dan kebencian. Gara-gara apa? Imam ngatur sebelum sholat, sawwu sufufakum, rapat dan luruskan saf kalian. Tuh imam udah bener. Ada makmum pakai nyeletuk, bawel amat toh imam, takbir kenapa sih? Justru seorang pemimpin yang penuh perhatian, sebelum mulai bekerja, sebelum mulai takbiratul ihram, dia kontrol dulu safnya udah lurus, udah rapat apa belum. Dulu kan pernah Al-Fakir cerita akhlaknya Habib Ali Kuitang, ditegor sama marbot masjid. Ilmunya tinggian mana kira-kira? Tinggian Habib Ali kemana-mana. Tapi manusiawi. Satu waktu Habib Ali sholat tuh di masjid Mencos, masjidnya masih ada sampai sekarang, Salimba Tengah. Habib Ali jadi makmum dengan makmum-makmum yang lain berjamaah, belum takbir. Rupanya posisi berdiri Habib Ali lebih menonjol ke depan. Di sebelahnya marbot, tengok kanan tengok kiri udah pada lurus. Cuma Habib Ali aja dirinya sedikit menonjol. Toh marbot nggak ada beban. Beb, mundur. Kira-kira kurang ajar nggak toh marbot? Kagak. Emang bener Habib Ali mengecek kanan kiri, yang lain udah lempeng lurus. Beliau doang yang dirinya agak maju. Beliau mundur seraya berkata, jazakallah khairan, terima kasih banyak ente ingetin. Itulah adab orang alim. Kalau satu waktu diingatkan, walaupun yang mengingatkan lebih rendah, dikritik,
beliau nggak gede ambek, berterima kasih. Kalau pemimpin harus begitu. Kalau dikritik jangan gede ambek. Tuh contoh tuh akhlak ulama Habib Ali. Kira-kira kita di kampung, anak kemarin sore ngeliat sebelahnya kongdul, orang udah tua, dirinya lebih maju. Dia bilang, Kong terlalu maju, munduran. Kata singkong, gue suruh mundur, lu maju pada. Lah yang maju semuanya. Itu namanya arogan gak tuh? Arogan. Udah dirinya yang keliru, kagak nerima. Orang disuruh maju, dianya aja yang terlalu maju, mundur kagak mau. Kong mundur. Nggak cerita singkong. Sap suruh lurus rapat, maju suruh mundur kagak mau. Paham? Apaan? Si engkong suruh mundur kagak mau. Namanya sombong nggak tuh? Sombong. Li'anna ikhtilafadz zawahiri bisababi ikhtilafil bawatin. Bertentangan zahir itu kayak muka, udah nggak mau bertegur sapa, pelengos itu dengan sebab bertentangan batin. Buat apa sholat berjamaah tapi begitu, hati masih mendengki aja. Lisirrin ya'lamuhu syari', karena satu rahasia yang diketahui oleh syariat. Jadi dalam hadis ini kesimpulannya hasun ala taswiyatis sufuf, anjuran untuk meluruskan dan merapatkan saf. Mudah-mudahan kita terapkan ya, setiap sholat berjamaah begitu, tanpa harus diperintah, udah rapetin. Hadis disepakati oleh Bukhari Muslim, riwayat Abi Daud, Tirmidzi, Nasai dan Ibnu Majah. Hadis terakhir, ancaman lagi sholat, mata jangan sampai tengok-tengok ke atas. Ini dikhawatirin apa? Kalau dikagak berhenti, entar kagak berbalik tuh mata, ya juling begini terus. Dari Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu annan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yantahiyanna aqwamun yarfa'una absarahum ila sama'i fis shalah. Sungguh benar-benar mau kembali enggak kaum yang mengangkat pandangan matanya ke langit di dalam sholat? Mau cepet balik nggak tuh mata? Kalau kagak balik, aula tarji'u ilaihim absaruhum, atau tidak kembali kepadanya pandangan matanya. Udah keterusan begini terus, kan serem. Itu tidak ada adab ketika sholat, sorot matanya menengadah ke atas. Yang disuruh sorot matanya ke tempat sujud, nunduk. Hadis riwayat Abi Daud dan Ibnu Majah, wallahu a'lamu bissawab. Nanti pasal berikutnya keutamaan sholat berjamaah dan keutamaan menjadi imam. Ya Rabbana a'tarafna bi annana qtarafna wa annana asrafna wa ala ladha ashrafna fatub alaina taubah taghsilu kulla haubah wastur lanal aurati wa aminir rawati waghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ahli wal ikhwani wa sairil khillani wa kulli dhi mahabbah au jiratin au suhbah wal muslimina ajma' amina rabbi yasma'
فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله والصحب عداد قص الصحب والحمد للإله في البدء والتناهي وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.